Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi bersama Miss Lisna. Di video ini Miss mau menjelaskan mengenai direct dan indirect speech. Nah, jadi ini salah satu materi di kelas 9 yang belum sempat Miss sampaikan. Nah, sebelum Miss jelaskan, silakan disiapkan dulu alat tulisnya, sehingga jika ada hal yang penting bisa langsung ditulis. Silakan disimak dan didengarkan dengan baik. Nah, apa itu direct speech dan juga indirect speech? Jadi, direct speech itu atau biasa disebut juga dengan disebut juga sebagai quoted speech, ya, adalah sebuah kutipan langsung. Nah, ini ya. Jadi, direct speech itu adalah kutipan langsung dari pendapat atau ucapan langsung seseorang. Nah, ini dia ucapan langsung seseorang, original speaker, yang ditandai dengan question mark, quotation mark. Nah, quotation mark ini seperti ini ya tandanya. Oke, sedangkan jadi direct speech itu kalimat langsung gitu ya, ucapan langsung. Nah, sedangkan indirect speech itu adalah disebut juga sebagai reported speech, ya, berperan sebagai pemberi informasi secara tidak langsung. Nah, jadi kalau yang tadi direct speech itu langsung, kalau indirect itu tidak langsung. Dengan kata lain, indirect speech mengutip secara langsung namun dengan cara menggambarkan. Nah, ini juga penting, menggambarkan ucapan tersebut dengan kalimat yang berbeda. Nah, supaya semakin lebih jelasnya, Miss akan tunjukkan contoh dari direct speech dan juga indirect speech. Nah, ini yang merupakan direct speech atau kalimat langsung ya. My mother said, I want to meet your roommate. Nah, di sini ada quotation mark, ya, ada tanda kutip di sini yang merupakan ciri dari direct speech. Ibu saya berkata, nah, I want to meet your roommate. Saya mau bertemu dengan teman sekamarmu, gitu, ya. Nah, kita lihat nih perbedaan dari indirect speech. Kalau indirect speech seperti ini. My mother said that, ya, bahwa ibu saya berkata bahwa she wanted to meet my roommate. Jadi ini secara tidak langsung diceritakan kembali. Nah, kalau ini kan secara langsung ya, my mother said, berkatanya apa? Oh, berkatanya I want to meet your roommate. Ini kata si mother-nya. Sedangkan yang indirect itu tidak langsung, tapi kita menyimpulkan, kita menggambarkan, ya. My mother said that she wanted to meet my roommate. Ibu saya berkata bahwa dia ingin bertemu dengan teman kamar saya, gitu. Contoh lainnya, she said, I will be back soon as possible. Dia berkata, saya akan kembali secepatnya, secepat mungkin, gitu ya, secepat yang dia bisa, gitu. Ini merupakan direct speech karena ada kalimat kutip langsung, ya, ada kalimat quotation mark. Nah, beda dengan indirect. Indirect ini ada she said that, ya, dia berkata bahwa dia ingin dia akan kembali lagi nanti secepatnya, gitu. As soon as possible itu secepatnya. Oke, ya, jadi ingat direct itu adalah langsung, indirect itu tidak langsung. Kalau indirect speech itu ada tanda kutip, ya. Oke, next. Nah, gimana sekarang cara mengubah direct speech menjadi indirect speech? Nah, ternyata bisa diubah nih. Secara umum, direct speech dapat diubah loh menjadi indirect speech dengan cara menghilangkan question mark, ya, quotation mark, atau dengan cara mengubah capital letter, ya, huruf awal pada kata di dalam tanda tersebut. Jadi kita bisa mengubahnya ya dari direct ke indirect. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama itu ada dengan mengganti tenses. Ya, ingat, yang pertama itu adalah dengan pergantian tenses. Nah, dalam kedua speech ini, jika kamu ingin mengubah direct speech menjadi indirect speech, maka harus ada pergantian tenses nih yang harus dilakukan. Oke, caranya gimana sih mengubahnya? Ini ada aturannya nih, ini harus dicatat ya.
Nah, jadi ketika direct speech atau kalimat langsungnya itu berbentuk kalimat present simple tense, maka ketika dibuat indirect speech harus dalam bentuk past simple tense. Ketika direct speech atau kalimat langsungnya berbentuk present continuous tense, maka indirect speech-nya itu harus berbentuk past continuous tense. Ketika direct speech-nya berbentuk present perfect tense, harus diubah menjadi ketika indirect harus diubah menjadi past perfect tense. Dan seterusnya ya, ini boleh kalian tulis dulu, pause this video and then you write this on your notebook. Ya. Nah, kita lihat ke contoh ya biar lebih mudahnya. Contohnya nih. Nah, ini pergantian tenses ya. Ini pergantian tenses. Dari present simple tense tadi menjadi past simple tense. Nah, kita lihat direct speech-nya. Nah, Mona said, Mona berkata, I study French. Nah, ini merupakan direct speech karena di sini ada quotation mark, ya, ada tanda kutip. Maka ini menunjukkan bahwa dia adalah direct speech. Mona berkata, saya belajar bahasa Prancis. Nah, the boss said, we work so hard. The boss berkata, bosnya berkata bahwa dia bekerja. Bos berkata, kita bekerja sangat keras. Nah, kita ubah nih, mau ubah nih dua kalimat ini menjadi indirect speech. Bagaimana caranya? Nah, ini kita ubah. Ini asalnya dari present simple tense menjadi past tense. Nah, Mona said that, jangan lupa hilangkan tanda kutipnya, she studied, ya, yang asalnya tadi study, jadi studied, verb 2, ingat ya, past simple itu French. The boss said, bosnya berkata bahwa, ya, they, now we jadi they work so hard. Worknya tadi asalnya verb 1, sekarang jadi verb kedua. Seperti itu, ya. Oke, next. Misalnya kita mau mengubah dari future perfect tense. Ingat, jika ada yang future berarti ini ada kata will, ya. Nah, kemudian menjadi would have. Ingat, dari future perfect tense, future itu biasanya ada yang will-nya, ya, seperti itu. Nah, harus diubah ketika menjadi indirect, harus menggunakan would have. Daddy said, I will have clean the car. Nah, maka indirect speech-nya menjadi Daddy said that he would have cleaned the car. Vivi said, I will have called my dad. Vivi said that she would. Jadi dari will menjadi would, ya, have called her dad. Oke, good. Nah, kemudian ada juga tadi sudah pergantian tenses, ya. Ada juga pergantian waktu. Jika dalam direct speech ada keterangan waktu, seperti now, sekarang, tomorrow, today, yesterday, tonight, maka dijadikan indirect speech, keterangan waktu tersebut harus diganti juga. Contohnya, Ruth said, I'm going to Bandung tomorrow. Nah, maka ketika dibuat menjadi indirect, selain dihilangkan tanda kutipnya, ya, Ruth said that she is going to Bandung the next day. Nah, diubah. She said my mom visited me yesterday. She said that her mom visited her the previous, her daughter, ya, the previous day. Jack said, I'm seeing Alana tomorrow. He said he was seeing Alana the following day. Nah, jadi dari tomorrow jadi the following day. Oke. Kemudian kita juga bisa mengubah kalimat perintah. Nah, dalam membuat kalimat perintah pada indirect speech tentu saja akan berbeda. Pada umumnya, kalimat perintah akan berisikan saran, ya, permohonan, permintaan, ataupun pesan. Contohnya, he said to her, bring your book please. Nah, ketika dibuat indirect menjadi he requested itu meminta, ya, her to bring my book. Kemudian Liam said to me you should find a job. Nah, Liam advice, ya, menyarankan, advice to me that, bahwa dia harus menemukan pekerjaannya. She requested me to bring her bag. Nah, seperti itu, ya. Bisa. Nah, ini ya contohnya.
tense change into reported speech. Ini direct speech-nya ketika present simple. She always wear a coat. Nah, ketika buat menjadi past simple. Ini diingat-ingat ya, ditulis dan diingat-ingat. Jadinya, he said that she always wore. Nah, ini ubah jadi verb 2 ya, ingat ya, past itu pakai verb 2. Dari kata wears menjadi wore a coat. Kemudian dari present continuous berubahnya jadi past continuous. Contohnya, I'm looking for my key. Nah, ingat kalau ada continuous itu biasanya ada verb ing. Ya, I am looking for my keys. Maka diubahnya harus menjadi past. Ya, past continuous juga. She said that she was, ya, pakai was, looking for key. Kemudian present perfect itu berubah menjadi past perfect ya. She has written 3 letters for her friends. Nah, jadi she had ya, pokoknya yang asalnya have atau has ketika diubah menjadi reported speech atau indirect speech itu menggunakan had. Had verb 3. Kemudian ada past simple, my friend gave me a bar of chocolate. Nah, diubah jadi he said that his friend had given him a bar chocolate. Will itu menjadi would, ya, ingat ketika di reported speech atau di indirect speech. Can itu jadi could, ya. Oke, next. Nah, ini contohnya. Direct speech-nya, she said I can swim. Can itu berubah jadi could. She said she could swim. Dia berkata, said itu berkata ya, berkata dia bisa berenang. She said I must go. She said she had to go. Nah, had to ya, dari must jadi had to. She said I may drive there. Ya, my ini berubah menjadi might. Ya, ketika di indirect speech. She said she might drive there. She said, shall we start? Dia berkata, bisakah kita mulai? She asked if we should start. Jadi shall jadi should. She said, I will call you. She said she would call me. Ya, jadi dari ini dari kata will jadi would. Remember that ya. Oke. Nah, selanjutnya itu dia mengenai direct indirect. Kalau misalnya belum paham, boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, ini contohnya, contoh soalnya ya. Jadi di sini nanti akan ada she said I will study English tonight. Nah, ini berarti direct. Nah, reported speech atau indirect kita ubah. Bagaimana sih cara mengubahnya? Nah, kita lihat nih. Ini bentuknya apa nih? I will. Berarti tadi apa? Will itu harus diganti dengan would ya. Oke, berarti yang mana nih antara A, B dan juga D? Nah, kira-kira yang mana boleh disimpan di kolom komentar ya jawabannya. Kemudian ini juga silakan diubah menjadi reported speech. Ingat, reported speech itu sama dengan indirect speech ya, kalimat tidak langsung. Oke. Nah, itu dia mengenai direct and indirect speech.